Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi Kamase77 menghadirkan video terbaru dengan judul 10 solusi untuk masalah Excel atau cara mengatasi masalah Excel. Seperti apa masalah itu? Saya rangkum 10 masalah dan solusinya. Kita langsung ke pembahasan. Pertama adalah sheet yang tidak bisa bergerak. Jadi ini sebetulnya kita scrollin ya. Atau kita pencet-pencet, tidak ada yang bisa bergerak ya. Ini kenapa? Ini biasanya atau kemungkinan besarnya itu pengaruh dari freeze atau terkunci. Nah, biasanya di sini teman-teman ya. Nah, ini ada unfreeze. Untuk membuktikannya kita kecilin. Nah, kita kecilin. Ketemu kan. Jadi seseorang mungkin tidak ingin sheetnya itu diganggu-ganggu. Nah, begitu kita yang buka, kita kebingungan nih, kok sheetnya nggak bisa bergerak. Ternyata sheetnya memang di freeze. Nah, sekarang tergantung teman-teman. Jika ingin membuka, silahkan di unfreeze. Nah, sudah bisa teman-teman ya. Itu untuk masalah dan solusi yang pertama. Menu tabs hilang. Masalah yang kedua. Ketika teman-teman membuka Microsoft Excel dan menemukan lembar kerja atau sheet yang seperti ini, tidak usah bingung. Ya, jadi teman-teman cukup ke sini, ke atas ini. Nah, ini ada titik 3. Lalu ke sini, ribbon display option. Ini juga sebetulnya pernah kita pelajari, tapi dengan judul atau kombinasi-kombinasi kontrol ya. Nanti teman-teman silahkan buka videonya untuk kombinasi kontrol. Di sini kita tidak membahas seperti itu ya. Jadi kita membahasnya secara manual. Kita klik yang ini. Nah, di sini ada 3 pilihan. Show tabs, yang muncul hanya ini. Show tabs and common. Nah, semuanya muncul. Ya, teman-teman. Jadi, begitupun sebaliknya. Jika teman-teman ingin menyembunyikan, ya, inilah pilihannya. Ya, teman Kamase77. Itu adalah masalah dan solusi yang kedua. Masalah yang ketiga, tab developer tidak ada. Teman-teman kadang ingin membuka rumus-rumus atau perintah-perintah PGA, tetapi tidak menemukan tabs developer yang ada di sini. Jadi bingung, di mana ini? Kok tidak ada? Nah, solusinya klik file, lalu ke option, customize ribbon. Di sini sebelah kanan ada yang namanya developer. Di sini kan kosong ya, jadi di sini harus dicentang. Kemudian oke.
Lalu muncullah tabs developer yang kita cari. Nah, di sini ada isinya untuk Visual Basic atau Macros. Mungkin di video-video yang akan datang akan kita bahas atau akan kita pelajari yang ada di sini ya. Dipahami ya teman-teman. Untuk solusi yang ketiga, masalah yang keempat dan sering dianggap sebagai masalah. Teman-teman banyak yang mengeluh atau beberapa pernah bertanya, ini kenapa sih kok ada garis putus-putus seperti ini? Ini mengganggu banget. Gimana sih cara menghilangkannya? Karena meskipun di delete masih tetap ada. Dihapus seperti ini tetap ada. Di hidden masih ada. Nah, mungkin teman-teman yang pemula atau bahkan yang sudah mahir tapi belum pernah mengenal masalah atau pemecahan masalah ini. Di sini letak solusinya. File, lalu option, kemudian di sini, lalu kita cari scroll ke bawah. Nah, di sini ada tulisan show page break. Buka centangnya atau kosongkan. Kemudian oke. Tara, bersih, hilang garis halamannya. Ya teman-teman. Berarti masalah yang keempat sudah kita dapatkan solusinya. Masalah yang kelima, sheet tabs tidak ada. Nih, kosong. Ya, kita nggak tahu ini sheet berapa, sheet apa. Teman-teman mungkin pernah menemukan dan solusinya yang belum ditemukan. Masalah ditemukan seperti ini. Bingung nih sheet apa, sheet berapa, dan ada berapa sheet di workbook ini. Solusinya kita ke file lagi. Option, advance, scroll ke bawah. Ada. Di sini ada display option for this workbook. Itulah pokoknya bahasa Inggrisnya ya. Nah, di sini ada show sheet tabs. Ini kita centang. Lalu oke. Nah, nih muncul sudah ya. Ternyata ini adalah sheet kelima. Karena kita berada di masalah kelima. Udah ya teman-teman, untuk masalah kelima sudah selesai. Masalah keenam, desimal separator. Yang dimaksud di sini adalah titik koma, titik atau koma, tanda baca titik atau tanda baca koma yang digunakan untuk penulisan angka ribuan. Kita contohkan di sini. Nah, di sini semuanya menggunakan titik. Jadi 2500 00 sen biasanya disebutkan seperti itu. Desimalnya ada 2. Itu semuanya menggunakan tanda baca titik. Mungkin beberapa teman dan memang pernah saya
ditanyain sama teman, ini gimana sih kok saya ngetiknya koma yang muncul titik, atau sebaliknya, saya ketiknya titik kok munculnya koma, atau saya menginginkan di sini titik, di sini koma. Karena kalau penulisan yang di luar negeri yang sering saya dapatkan itu 2000 langsung koma, tanda baca koma, bukan titik ya. Nah, di sini teman-teman jika menginginkan seperti itu, solusinya ada di sini. File, Option, Advance. Di sini ada titik, ada koma ya. Jadi desimal separator ini adalah tanda baca yang di sini sebelum desimal, angka desimal, sebelum tanda sen mungkin ya. Nah, yang ini thousand separator berarti yang di depan ini. Coba kita buktikan. Sekarang dalam posisi titik semua. Kita berikan koma untuk yang di thousand-nya ya, angka ribuan. Nah, sekarang sudah berubah. Titiknya di belakang. Sama juga seperti sama dengan jika kita menginginkan sebaliknya. Di sini koma, maaf ya, di sini koma, di sini titik. Nah, yang lazim kita gunakan di Indonesia seperti ini teman-teman ya. Jadi angka ribuan itu menggunakan titik. Contoh kita pakai 1.250.550. Nah, ini titik dulu, oh maaf kurang nolnya ya. Nah, jika menggunakan juta, semuanya titik, titik, lalu koma. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi komanya untuk sen atau desimal di belakangnya ya. Jadi seperti itu teman-teman, untuk yang menemukan atau belum paham tentang penggunaan titik koma, atau pengen merubah tapi nggak tahu caranya. Oke teman-teman, untuk masalah ke-6 kita sudah dapatkan solusinya. Masalah ke-7, isi sel tidak kelihatan di formula bar. Formula bar yang ini tidak ada yang kelihatan teman-teman. Angka-angka ini tidak ada yang kelihatan, atau isi sel ini, yang ini seperti ini kelihatan, tapi yang di bawah nih tidak ada yang kelihatan. Ada yang kelihatan ini. Nah, kenapa yang ini tidak kelihatan? Atau bagaimana caranya supaya bisa kelihatan? Itu ada di sini. Home ya, di home, format. Nih, unprotect sheet. Ya. Jadi biasanya sheet ini sudah diprotect. Unprotect sheet. Nah, sekarang sudah kelihatan semua. Ya, teman-teman. Terkadang juga sebetulnya tidak di unprotect, tapi disembunyikan. Biasanya seperti ini. Nah, di hidden ya. Locknya enggak, tapi di hidden. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jika menemukan sel-sel yang tidak bisa kelihatan, teman-teman coba buka formatnya, lalu di unprotect. Oke, teman Kamasi 77, untuk masalah ke-7 terselesaikan. Sekarang masalah ke-8. Header kolom berubah menjadi angka. Yang dimaksud adalah ini. Yang biasanya di sini adalah huruf, aksara, abjad.
Sekarang kenapa berubah jadi angka? Kenapa berubah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6? Yang biasanya dan yang lazimnya adalah A, B, C, D, E. Solusinya ada di sini. File, Option, Formulas, R1C1. Ini hilangkan centangnya, lalu oke. Sudah selesai. Bagaimana teman-teman? Nah, yang belum tahu, jadi tahu. Jika masih ada teman-teman yang belum tahu, silakan di-share. Dan jangan lupa like, subscribe. Jika ada saran atau masih ada pertanyaan, boleh di kolom komentar. Baik, kita lanjut teman-teman ya. Masalah ke-9. Filter tanggal yang tidak sesuai. Perhatikan di sini teman-teman. Ini sama dengan yang ini ya. Artinya penulisan tanggalnya sama persis. Tapi ketika kita memfilter, di situ akan terlihat perbedaannya. Kita filter. Nah, ini sesuai ya dari 2019 ke 2013. Bandingkan dengan yang di sini. Ketika kita filter, dia tidak berurutan, teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya ini adalah format teks. Perhatikan di sini. Dan yang ini adalah format tanggal. Bagaimana supaya ini bisa kita filter dengan benar? Yang ini. Solusinya seperti ini. Ketikkan rumus sama dengan value sorot yang di sini C7, enter. Lalu kita copy ke bawah. Kemudian di sini kan masih berupa formula ya teman-teman, rumus. Ctrl C, tetap kita paste di sini atau kita paste di sini, tapi dengan value atau value. Nah, klik escape aja. Sekarang sudah bukan rumus lagi, tapi ini adalah format tanggal. Sekarang kita filter. Sudah benar teman-teman ya. Nah, persis ya. Yang ini tidak akan bisa karena Excel tidak membacanya sebagai tanggal. Excel lebih membaca ke angka, nomor. Jadi yang berurut adalah 30, 24, 20, 19. Angka di depan ini yang diurutkan oleh Excel. Sementara format tanggal ini sudah sesuai urutan tanggalnya. Dari tahun 2019 sampai 2013. Atau sebaliknya. Dipaham ya teman-teman? Masalah yang ke-10. Ignore error. Ya, seperti itu saya menyebutkannya. Yang dimaksud adalah sudut-sudut yang kecil ini ya, sudut-sudut di sebelah kiri yang warna hijau. Ini akan sangat mengganggu beberapa pengguna Excel. Untuk menghilangkan sudut hijau ini setelah kita sorot begini, muncul yang tanda seru kuning ini ya. Klik di sininya, yang titik kecilnya atau segitiga kecilnya. Lalu pilih ignore error. Udah bersih teman-teman ya. Meskipun tadinya sebetulnya ini penulisan yang tidak benar atau dia menggunakan koma atas. Ini juga
1, 2, 3, 5 ini adalah teks, bukan angka. Makanya tadi ada sudut-sudut hijau. Dan ini juga sering kita temukan ketika penulisan rumus yang tidak sama dengan rumus di atasnya. Maka solusinya seperti tadi. Baik teman KMAC 77, 10 masalah Excel sudah kita pecahkan. 10 solusi Excel sudah kita ketahui. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman supaya teman-teman juga tahu apa yang kita tahu. Sekali lagi subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang. Tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel KMAC 77. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.